Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Amar. Beberapa jam yang lalu baru saja kita menyaksikan laga terakhir Timnas Indonesia di fase grup SEA Games 2023 Kamboja. Kita berhasil menang dengan skor 2-1 atas tuan rumah. Indonesia sudah dipastikan lolos ke semifinal SEA Games 2023 yang akan digelar tanggal 13 Mei 2023. Tinggal menunggu lawan timnas Indonesia di partai semifinal. Kalau kita bicara pertandingan tadi, kita begitu nyaman menguasai bola. Tidak ada tekanan dari para pemain Kamboja. Mereka benar-benar tertekan dengan tekanan yang kita berikan. Tapi ada beberapa momen Kamboja bisa merepotkan lini pertahanan Indonesia dan hasilnya berbuah 1 gol ke gawang Indonesia. Produktivitas gol Indonesia sangat baik. Total kita berhasil mencetak 13 gol. 13 gol di SEA Games 2023 Kamboja edisi ke-32 sejauh ini. Dan sekali lagi dengan hasil ini Indonesia melangkah ke semifinal dari SEA Games 2023 Kamboja. Tapi kalau tanggapan dari gue adalah ini belum selesai. Ini masih ada 2 langkah tersisa menuju ke partai puncak, menuju ke medali emas yang sudah kita tidak rasakan selama 32 tahun. Tentu ini akan semakin berat, apalagi calon lawan kita adalah antara Vietnam atau Thailand. Dua-duanya sama-sama merepotkan. Dua-duanya selalu menjadi batu sandungan bagi timnas Indonesia untuk meraih gelar di segala kompetisi apapun level Asia, gitu loh. Dan artinya Thailand dan juga Vietnam pasti sudah menonton permainan Indonesia di fase grup SEA Games 2023. Ini artinya Coach Indra Syafri sebagai pelatih harus bisa mencari formula yang tepat, formula lain untuk bisa membuat para pemain dari Thailand maupun Vietnam, siapapun lawan kita di semifinal nanti tanggal 13 Mei itu harus bisa harus bisa membuat mereka tidak bisa membaca permainan Indonesia, gitu loh. Coach Indra harus bisa mencari formula yang tepat agar entah Vietnam ataupun Thailand yang akan bertemu dengan kita di semifinal tanggal 13 nanti tidak mampu untuk bisa membuat atau membaca permainan timnas Indonesia. Dan kuncinya adalah lini belakang harus solid, lini tengah harus bermain rapih, lini depan harus bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada. Ini artinya efektivitas peluang harus bisa kita manfaatkan dengan baik. Setiap peluang harus bisa kita manfaatkan
dengan maksimal. Apalagi kita punya striker Ramadan Sananta, kemudian dari second line ada Fatur Rahman yang bisa masuk ke area pertahanan lawan. Ini artinya kita punya banyak opsi untuk bisa menjebol pertahanan lawan. Tapi yang paling penting adalah lini tengah sampai belakang harus solid, harus bermain rapi. Siapapun lawan kita di semifinal nanti, kita harus bisa menghadapi mereka dengan maksimal. Kerahkan semua tenaga kita untuk bisa menembus ke partai final. Kita jangan pikirkan final dulu. Yang kita harus fokuskan adalah semifinal. Catatan kita sudah bagus di partai fase grup. Harus kita lebih bagusin lagi di partai semifinal dan juga final. Tapi kita harus fokus satu demi satu. Semifinal dulu. Yang penting kita harus menang dulu di partai semifinal nanti, gitu loh. Jangan pikirkan final. Final itu cerita yang berbeda. Final itu adalah kisah yang berbeda, skenario yang berbeda, gitu loh. Kita fokus ke semifinal dulu, jangan mikirkan final, gitu loh. Kita harus punya fokus terlebih dahulu ke satu pertandingan demi pertandingan, seperti yang gue jelaskan di menjelang SEA Games 2023 beberapa hari lalu atau beberapa pekan sebelum pertandingan perdana menghadapi Filipina dimulai, gitu loh. Tanggal 13 itu menjadi krusial. Ketika lo bisa ngelewatin semifinal, alhamdulillah kita melangkah ke final. Baru kita fokus ke situ. Baru kita fokus ke partai final. Nah, di partai final baru kita kerahkan lebih 100% lebih kemampuan. Kita harus punya 1000% tenaga untuk bisa menghadapi partai semifinal dan juga final, gitu loh. Jadi ya harapan dari gue sih, kita harus fokus terlebih dahulu satu demi satu, partai semifinal dan juga final. Tapi kita harus fokus ke semifinal dulu. Jangan sampai karena kita inginnya menjadi juara dan ingin menjadi yang terbaik di Asia Tenggara, kita sampai lupa bahwa kita ada di semifinal. Jangan sampai karena kita terlalu fokus ke partai final, kita sampai lupa ada semifinal dan akhirnya kita terlena dan akhirnya kita kalah di partai semifinal. Kita harap jangan seperti itu, karena sekali lagi kuncinya adalah kita harus fokus menatap pertandingan demi pertandingan dengan rasa optimis. Jangan takut lawan Vietnam ataupun Thailand. Anggap aja kita ya bermain seperti biasa, bermain di fase grup. Anggap saja kita lagi pikiran kita itu harus fokusnya ke arah gawang, entah Vietnam entah Thailand di semifinal, gitu loh. Pikirkan gimana caranya mencetak gol, nggak peduli siapa lawannya, gitu loh. Yang penting adalah kita amankan dulu semifinal. Kita harus menang gimana pun caranya.
Jangan pedulikan siapapun lawannya, jangan takut sebelum bertanding gitu loh. Kita harus fokus melawan siapapun, jangan takut. Kuncinya itu 2 langkah lagi menuju medali emas. 2 langkah lagi menuju medali emas SEA Games 2023. Dan ya kalau gue ditanya apa sih harapan lo, yaitu harapan gue adalah kita harus fokus satu demi satu. Kita fokus terlebih dahulu ke partai semifinal tanggal 13. Untuk urusan final nanti dulu. Bukan berarti gue nggak fokus ke semifinal, nggak fokus ke final, tapi ada yang lebih penting, yaitu semifinal. Percuma kalau kita fokusnya ke final, tapi kalau di semifinalnya kalah, sama aja kita nggak lolos kan, sama aja, percuma gitu. Jadi kita harus fokus dulu ke partai semifinal, entah menghadapi Thailand ataupun Vietnam. Kuncinya cuma satu, fokus dan optimis. Kuncinya cuma 2 itu, fokus dan optimis. Gitu. Ini kalian semua, entah yang nonton dari manapun, harus punya perasaan yang sama kayak gue. Kita harus optimis dan yakin kita bisa juara tahun ini. Bukan berarti kita sombong, bukan. Kita percaya diri bahwa kita juara. Karena gini, meskipun tahun-tahun sebelumnya kita dikecewakan karena kita gagal juara, insya Allah tahun ini kita juara. Karena gue yakin dengan skuad yang kita punya sekarang, pemain muda yang luar biasa, ditambah pemain senior seperti Witan, itu kita punya dorongan lebih. Apalagi kita punya pemain-pemain yang sudah berlabel juara di Liga 1. Ramadan Sananta berhasil membawa PSM Makassar juara Liga 1. Itu artinya dia sudah punya mental juara itu, yang mudah-mudahan bisa dia tularkan ke timnas Indonesia. Gitu loh. Ya kita berharap semifinal nanti tanggal 13 akan menjadi semifinal yang seru dan juga menarik untuk kita lihat gitu loh. Dan harapannya Indonesia bisa lolos ke partai puncak tanggal 16 Mei nanti. Siapapun lawannya di final, kita harus siap hadapi siapapun lawannya. Seperti kata Pak Erick Thohir, kalian atau kita semua jangan takut siapapun itu. Kita bertarung sampai habis, bertarung sampai akhir, siapapun itu lawannya, entah Vietnam, entah Thailand, siapapun lawannya, kita harus fight habis-habisan gitu loh. Jangan takut, kuncinya adalah jangan takut dan berdoa sama Allah gitu loh. Ya kita harus punya rasa optimisme yang besar. Kalau kalian nanya gue, Amar kalau untuk kalah nangis juga lo, nih sok kuat lo, sok ini lo. Iya pak, gue tahu gue akan nangis seperti kalau kalah. Tapi ya kita berjuang dulu sampai bola itu kan bundar. Wasit belum menyiapkan peluit, kita pasti bisa meraih kemenangan. Jangan pesimis, harus optimis dulu kan gitu loh.
2 langkah lagi menuju ke medali emas. Jadi sampai ketemu lagi di video lainnya. Sampai ketemu lagi di tanggal 13 Mei 2023 semifinal Indonesia di SEA Games 2023 Kamboja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.